Jadi ini diapit oleh dua orang jenius gitu ya, Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan yang kedua yaitu Gus Islah Bahrawi. Mentang-mentang ulama NU mengajarkan kita untuk takzim kepada habaib, lalu dia menggunakan nama habaibnya untuk justru mencaci maki kita. Kemudian membuta-butakan Gus Dur. Ini anggota FPI, Pak. Dia merakit bom di Condet dan Bekasi karena ingin meledakkan beberapa tempat, tidak terima waktu Habib Rizik ditangkap. Ulama-ulama NU tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan negaranya sendiri, untuk mengkhianati negaranya sendiri. Kalau NU ini tumbang, Pak, Pancasila nggak ada apa-apanya. Intinya saya khawatir nanti NU lama-lama direbut oleh Habib-Habib Alawi itu. Dan kalau udah direbut ya udah harus kacau balau orang. Yakin ya, yakin lah itu. Jangan sampai Nahdlatul Ulama ini tergerus, kemudian tumbang secara perlahan hingga akhirnya negara ini betul-betul dikuasai. Meskipun banyak teman juga mengingatkan saya hati-hati dengan istilah pribumi itu. Nah gimana lagi kalau saya tidak menggunakan istilah itu supaya apa itu memahamkan publik dan memahamkan elit-elit kiai gitu. Makanya kemudian kalau saya ada Habib menggunakan oknum Habibnya mencaci maki ulama NU dan juga mencaci maki kalangan Nahdien, saya terus terang nggak mau cium tangan kepada dia, meskipun dia Habib. Dan bagi saya itu kelompok oknum Habib Alawi yang penampilannya lembut itu jauh lebih berbahaya daripada yang penampilannya kasar, yang ceramahnya memaki-maki. Karena publik awam itu akan mudah memetakan kalau oh itu tukang teriak-teriak, oh ini tukang apa itu maki-maki di panggung, udah selesai, antipati. Tapi yang lembut, yang halus, yang masuk ke segala macam ranah, terutama di organisasi Nahdlatul Ulama, ini bagi saya sedikit cukup mengkhawatirkan itu. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini misalnya struktur Nahdlatul Ulama struktural itu, struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah itu semakin banyak aja yang apa itu markabah Alawi yang masuk gitu. Dan apa itu dengan privilege mereka mengaku keturunan Nabi itu membuat ya hampir semua mayoritas kiai NU atau tokoh NU itu jadi keder gitu. Sekelas si Gus Kausar yang apa pewaris putra mahkota Pondok Pelosok aja bisa kayak begitu menghadapi Taufik Sekap gitu ya. Apalagi yang lain-lain. Mentang-mentang ulama NU mengajarkan kita untuk takzim kepada habaib, lalu dia menggunakan nama habaibnya untuk justru mencaci maki kita. Ini kacang lupa kulitnya, Pak. Ini terutama yang FPI ini. Sekarang nyerang NU semua. Padahal yang ngajari supaya kita tunduk, patuh, taat, takzim kepada para habaib itu ulama NU. Tapi mereka hari ini ngacak-ngacak NU, menyerang ulama-ulama NU, membuta-butakan Gus Dur dan sebagainya. Apa ini? Politik semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa kalau ingin memendam hal-hal seperti ini. Saya harus suarakan supaya kita menjadi manusia cerdas semua. Harus menjaga NKRI, menjaga Pancasila, memegang teguh panji-panji ajaran para ulama Nahdlatul Ulama. Itu saja. Karena saya punya keyakinan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, Pancasila tumbang. Dan negara ini menjadi negara yang hancur-hancuran. Makanya disinilah titik krusial dari seruan kita untuk membela hasil risetnya Kiai Imaduddin bahwa mereka itu memang terbukti bukan duriat Nabi, mereka itu lebih terbukti sebagai duriat Yahudi, baik dari segi tes kitab nasab, tes DNA, kemudian tes sejarah, kemudian tes budaya dan perilaku. Gitu. Ini harus terus-menerus didengungkan dan disuarakan kepada publik. Untuk membebaskan, kalau publik sih, menurut saya sudah mulai, mayoritas sudah mulai memahami dan menerima. Itu justru kiai-kiai NU yang nggak ngikuti apa itu persoalan ini yang kadang-kadang aku khawatir gitu. Nah, kalau aku kan cuma kiai kampung seperti Kiai Tawa Muhalim ini tidak terlalu, tidak sedikit pun punya ambisi untuk masuk struktural untuk ini. Passion kita kan benar-benar grassroots, benar-benar rakyat Indonesia. Negara ini harus hadir, Pak, kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini, harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Kita pilotnya nggak ada tapi pakai komputer aja. Nah ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. Jadi sekali lagi bagi saya Habib-Habib atau oknum Habib yang halus, yang lembut, yang santun, yang masuk ke struktur PBNU itu menurut saya jauh lebih berbahaya itu. Jauh lebih berbahaya untuk kebangsaan menurut saya bisa keliru. Tapi ya enggak lah.
Kalau NU sudah dikuasai dan seperti yang dikhawatirkan Kiai Dawa Mualim ini apa tuh? Nah, ini ya Kiai Dawa Mualim kan cerita mengenai halusinasi kelompok itu ya terhadap Anies Baswedan. Ya itu gimana ya? Masa nggak menyadari kayak gitu. Negara kemana? Bahwa ternyata kegelisahan yang saya rasakan itu banyak juga dirasakan oleh orang lain, oleh warga negara kita, terutama wabil khusus tokoh-tokoh NU yang peduli dengan bangsa dan negaranya dan berusaha memahami realitas yang sedang terjadi. Gitu. Makanya ini saya garis bawahi dan saya angkat karena ini saya merasa penting sekali gitu ya. Ini klaim tentang duriat Nabi itu harus dihentikan dan sekali lagi ini bukan soal politik dalam tanda petik praktis atau enggak, ini soal kebangsaan, ini politik kebangsaan, ini politik Nahdiyah gitu ya. Jadi politik untuk kepentingan Nahdiyin. Karena Nahdiyin adalah politik kebangsaan. Jadi ini bukan persoalan pribadi, bukan persoalan sekedar duriat wali songo atau apa rebutan nasab atau tremencret semua itu enggak. Ini soal kebangsaan, soal Nahdlatul Ulama, soal membela rakyat. Saya objektif Pak, meskipun saya bekerja di satu lembaga yang berada di bawah naungan negara, tapi saya juga tidak harus kemudian selalu ikut kepada kemauan negara kalau itu membahayakan buat negara itu sendiri. Makanya menurut saya itu pemerintah yang harus mengambil alih. Ini menurut saya itu subversi yang luar biasa. Apalagi yang kemarin yang Rumel katakan itu. Itu sudah luar biasa itu. Tafsir yang sesat itu mengenai Bung Karno, dibilang Bung Karno itu yang enggak keren-keren amat. Keren-keren amat gimana? Wong semua tokoh dunia juga mengagumi Soekarno. Enggak keren-keren amat gimana? Wong Soekarno itu bisa menggali Pancasila. Nah, keren-keren amat gimana? John Kennedy aja presiden keberapa Amerika itu mengagumi Bung Karno. Itu loh. Terus dikatakan pemerintahan penjajahan Belanda itu sah. Menurut apa penjajahan itu enggak ada yang sah. Dan kalau mau bicara Islam di Indonesia, orang-orang NU lah yang paling akan digerus oleh mereka. Belum kekuatan Wahabi, belum Ikhwanul Muslimin yang pura-pura menjadi NU, belum juga orang-orang dari Hizbut Tahrir yang berusaha meracuni adik-adik kita ini supaya kembali ke khilafah. Kalau Nahdiyin kan ya nggak mempan lah dengan Syiah, dengan Salafi Wahabi, tapi kalau dengan klaim duriat Nabi ya itu nyatanya juga banyak kiai yang kehilangan akal. Dan radikalisme itu ya akarnya kan dari situ. Jadi kalau ya Salafi Wahabi itu ya memang akar Yahudi, tapi yang jauh lebih kuat itu menurutku ya klaim dirinya sebagai duriat Nabi itu untuk mempengaruhi, mensugesti umat itu jauh lebih berbahaya. Apalagi terbukti bahwa mereka bukan duriat Nabi gitu loh. Ya saya nggak ada pretensi apapun kecuali membela maju ya tak gentar, membela yang benar. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi penentu dari berbagai kekuatan-kekuatan kita untuk tetap berlindung di negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, ketika nasionalisme bisa digerus oleh kepentingan apapun, oleh misi apapun, maka kita harus menjaga nasionalisme bangsa kita. Dan gobloknya lagi itu, sebagian kiai itu nggak punya daya kritis sama sekali, justru mendukung mereka. Tapi ya enggak apa-apa, sejak dulu itu yang namanya perjuangan melawan penjajahan. Yang berat itu bukan melawan penjajahnya, yang berat itu melawan pengkhianatnya, pribumi yang berkhianat. PBNU juga diem aja. Caimin jadi cawapres bawa nama NU langsung bereaksi. Kalau soal nasab gini yang langsung berurusan dengan bangsa dan negara, wabil khusus berurusan dengan akar rumput Nahdiyin, diem aja katanya itu urusan kultural. Gimana ini? Aneh itu. Apa aku yang bodoh atau gimana? Silahkan pilih pilihan politik sesuai nuraninya, tapi tolong satu hal, jangan pilih orang yang mempolitisasi agama, jangan. Jadi mau Habib lembut, mau Habib kasar, mau di Indonesia, mau dimanapun, kalau tidak mendeklarasikan diri sebagai bukan duriat Nabi, ya bagi saya pembohong, pendusta atas nama Rasulullah. Dan ini menurut saya tensinya lebih berat bahkan daripada Syiah, bahkan daripada Salafi Wahabi. Wabil khusus untuk mayoritas Muslim di Indonesia, karena mayoritas Muslim di Indonesia itu Nahdiyin. Kepada beliau, Gus Islah Barawi, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para habaib, para pengurus PCNU, MWCNU, beserta seluruh banom-banom NU yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu muslimat, fatayat, dan juga para sepuh yang ada di Kecamatan Wonodadi, dan juga secara umum yang berada di Kabupaten Blitar, kurang lebih begitu. Ini mohon maaf, saya baru pertama kali ke Blitar, mudah-mudahan ini akan terus menjadi kunjungan berikutnya. Saya mengulangi ibu-ibu sekalian, para alim, para ulama yang dirahmati Allah, saya asli Madura, saya lahir besar di Madura, dan kemudian saya kuliah Fakultas Sastra di Universitas Nasional Jakarta. Kemudian saya berkelana ke Amerika, kurang lebih seperti itu. Dan ketika di Amerika saya menemukan banyak literatur-literatur keislaman yang justru tidak pernah saya baca di Indonesia. Dari situ kemudian saya tertarik untuk sekolah di salah satu sekolah milik Syekh Hamzah Yusuf, namanya Zaituna. Nah, sekolah ini berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga berbasis tasawuf, karena Syekh Hamzah Yusuf ini muridnya Ibnu Bayyah dari Mauritania. Jadi insya Allah meskipun belajarnya di Amerika, ya saya tidak teracuni oleh berbagai pemahaman orang Amerika. Saya tetap Nahdien sejati, saya tetap NU. Dan sampai mati pun saya bertekad akan tetap menjadi Nahdien. Nah, saya mohon maaf, saya tidak pernah mau dipanggil Gus. Saya tidak pernah mau dipanggil Kiai, tidak pernah mau. Karena bapak saya orang biasa. Yang Kiai kakek saya. Kakek saya itu santrinya Syekhona Khalil generasi yang terakhir. Satu kamar dengan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Sukorjo. Itu kakek saya. Bapak saya orang melarat, orang biasa. Meskipun beliau ini juga ikut dalam torikoh, tapi tetap orang biasa, bukan kiai, tidak punya pesantren. Makanya saya lebih suka dipanggil Cak Islah. Sama seperti orang kota manggil tukang sate dari Madura, Cak beli sate, gitu. Kurang lebih sama. Saya orang biasa, betul-betul orang yang berangkat dari melarat sampai sekarang melarat, dari dulu santri sampai sekarang santri. Saya tidak pernah jadi kiai. Nah, Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, mohon maaf, saya tidak mau disebut sul adab, sampai kapanpun saya menjadi santri dari semua orang. Dan kemudian ketika saya di Amerika itu ada bom, Bu. Ada bom yang ditabrakkan pesawat ke gedung yang disebut dengan 9/11. 9/11 itu saya ada di sana tahun 2001. Nah, saya ketika itu menjadi orang Islam yang menurut saya orang Islam yang baik-baik. Islam yang betul-betul menjadi orang Islam di Amerika. Tapi gara-gara kejadian itu kemudian saya juga dicurigai sebagai teroris. Nah itu yang membuat kemudian saya, kalau Islam selalu diidentikan dengan terorisme, maka Islam ini tidak pernah menjadi daya tarik. Orang tidak akan mau masuk Islam kalau kemudian Islam ini harus identik dengan kekerasan, teror dan sebagainya. Dan itu saya alami di Amerika. Jumatan pun di Amerika saya tidak berani pakai peci putih atau sarungan. Saya harus nyamar seperti orang Amerika yang pakai celana dan sebagainya. Saya meskipun di Amerika saya tetap sarungan soalnya. Tapi sejak kejadian itu saya pakai sarung, pakai peci, itu saya nggak berani. Karena dicurigai oleh pemerintah Amerika sebagai bagian dari teroris. Bahkan menggunakan nama Muhammad di depan saya pun saya nggak berani. Yang sebelumnya saya bangga sekali menggunakan nama itu. Yang dulu itu Muhammad Islah Bahrawi, saya bangga sekali masuk ke Amerika dengan menggunakan nama itu. Akhirnya nama itu buat saya menjadi sesuatu yang menakutkan juga. Jangankan orang Kristen atau orang Amerika yang non-Islam, saya pun yang Islam akhirnya jadi takut sendiri pakai nama Muhammad. Karena kemana-mana dicurigai. Kalau Jumatan itu, intel-intel dari FBI itu selalu mengintai kami. Dan saya pun harus wajib lapor sebulan sekali ke Departemen Kehakiman Amerika. Setiap bulan. Karena harus melaporkan diri bahwa saya Islam yang baik-baik, tidak bagian dari teroris itu. Nah,
sepulang dari Amerika itu kemudian saya punya kesadaran bahwa kita tidak boleh lagi seperti ini. Karena Rasulullah, karena Rasulullah mewariskan Islam kepada kita itu hanya dua hal. Mewariskan Islam sebagai agama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua adalah supaya Islam menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai kiamat. Nah, kalau kemudian sebagian orang Islam melakukan aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme atas nama Islam, siapa yang suka sama Islam? Enggak ada. Apalagi kayak kemarin ada ceramah misalnya, anjing, babi. Enggak ada, Bu. Oh, sekalian, enggak ada yang akan masuk Islam orang. Ketika Islam dibawakan dengan caci maki seperti itu, orang tidak akan tertarik kepada Islam. Apalagi ibu-ibunya nih. Ibu-ibu sekalian, ada temuan di Amerika, bukan di Amerika, ada temuan di Arab Saudi bahwa belakangan ini orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah itu justru meledaknya di Arab Saudi, Bu. Dan terutama kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad, Dina Ali Sahnun, Rahaf Al-Kunun, Ajla, Aywa. Ini adalah perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya memilih kabur dari Saudi karena tidak percaya dengan adanya Allah. Yang disebut dengan ateisme. Ini banyak ini. Nah, mengapa kalangan perempuan di sana itu kemudian tidak percaya kepada adanya Allah? Karena agama di sana dibawakan sebagai sosok yang sangat menakutkan. Terutama kalangan perempuan. Misal, kalau suaminya mau kawin lagi, kalau istrinya tidak setuju akan masuk neraka. Sehingga akhirnya banyak perempuan Saudi itu harus mengorbankan perasaannya untuk menerima suaminya nikah lagi atas nama agama. Korban-korban perasaan kalangan perempuan inilah kemudian yang mengubah cara pandang mereka terhadap agama dan juga kepada Allah, bahwa seolah-olah Allah ini diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut kepada manusia lainnya. Nah, perkara-perkara seperti inilah kemudian yang menjadi persoalan utama bagi kita. Yang sebenarnya Nahdlatul Ulama sudah melewati ini semua. Nah, cara beragama itu sesederhana itu. Keyakinan yang kita pegang hari ini, bahwa keyakinan kita sebagai orang beragama adalah keyakinan yang paling benar, itu harus. Saya sebagai orang Nahdien, saya mengatakan tafsir-tafsir dari para ulama, Nahdlatul Ulama itu menurut saya yang paling benar. Tapi saya tidak harus menyalah-nyalahkan tafsir orang lain dan keyakinan orang lain. Itu NU seperti itu. Nah, persoalannya belakangan ini kan ada banyak ajaran-ajaran yang justru mengkafir-kafirkan orang NU. Nah, ini masalahnya. NU sebenarnya sudah melewati itu. Ketika NU tahlilan, ketika NU ziarah kubur, ketika NU maulid, ini ahlul bid'ah ini. Ini zindik, ini fasik, dan kemudian dikafirkan. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian dari berbagai aksi terorisme di seluruh dunia. Ketika orang sudah cenderung mengkafir-kafirkan orang lain dan gelisah oleh berbagai perbedaan, maka orang itu akan melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap siapapun yang berbeda. Paham ini mohon maaf, saya bukannya tidak suka kepada pahamnya. Tapi ketika paham ini menjadi alat pemecah belah dan kemudian memancing orang untuk berbuat kekerasan kepada yang berbeda, maka saya harus melawan ini. Paham ini bernama paham Wahabi Salafi. Apakah saya ngecap dengan ini? Saya punya data. Saya bekerja sebagai, Bapak Ibu sekalian, saya bekerja sebagai tenaga ahli di Mabes Polri. Saya sangat peduli dengan pencegahan terorisme. Dan setiap teroris yang ditangkap oleh Densus 88, saya hampir menemui semuanya. 2.141 orang yang ditangkap oleh Densus dari tahun 2000 sampai hari ini. 99,9% adalah orang yang memiliki paham Wahabi Salafi. Saya bertanggung jawab dengan data ini. Kalau ada yang nggak percaya atau yang tidak suka, ketemu sama saya. Akan saya ketemukan dengan tahanan-tahanan teroris yang ada di penjara, ngobrol sendiri. Apa paham mereka? Hanya ada 6 yang bukan penganut ini. 4 orang itu adalah kelompok Husain Hasni. Ini anggota FPI, Pak. Dia merakit bom di Condet dan Bekasi karena ingin meledakkan beberapa tempat
di berbagai tempat di Jabodetabek karena tidak terima waktu Habib Rizik ditangkap. 4 orang. Yang satu beragama Katolik, namanya Fernando. Dia meledakkan bom di Serpong karena ingin memeras pemilik malnya. Jadi yang diledakkan ini mal, beragama Katolik. Yang satu adalah John Sondang Siagian, Protestan. Dia ingin meledakkan kantor polisi karena tidak suka sama polisi. Selebihnya penganut faham Wahabi Salafi. Alhamdulillah tidak secuil pun dari orang Nahdien yang ditangkap oleh Densus 88. Tepuk tangan untuk NU. Tidak ada satupun Pak, tidak ada. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa kok orang NU tidak pernah menjadi teroris? Karena kita diajari untuk tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Kita diajari untuk tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Tidak pernah. Kita ya hidup begini aja. Di sebelah kita ada orang yang berbeda, ya sudah kita bertetangga. Kita tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan yang bahkan NU diajarkan untuk tetap legowo ketika ada orang yang menjelek-jelekkan NU. Bahkan pada zaman Soekarno, Bapak Ibu sekalian, orang-orang NU itu justru yang dibantai oleh PKI pada zaman itu. Santri NU, Kiai NU. Makanya kemudian ulama-ulama NU melakukan perlawanan mau tidak mau. Nah pada zaman Soeharto kemudian kita juga dicurigai Pak. Waktu muktamar NU di Cipasung, Gus Dur dicurigai ingin mengambil alih pemerintahan sehingga kemudian dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan. Kita dicurigai, kita dibatasi, dialienasi dan sebagainya. Nah kemudian apa yang terjadi setelah itu? Gus Dur menjadi presiden pun diturunkan secara tidak konstitusional. Apakah ada orang NU yang ngamuk-ngamuk? Gak ada Pak. Karena kata Gus Dur, persoalan bangsa ini jauh lebih penting daripada sekedar jabatan saya. Ini Gus Dur. Jadi lalu kemudian ada seorang barat Pak, namanya Phil Caruso. Membuat satu kesimpulan besar bahwa NU di Indonesia ini adalah penentu dari arah Indonesia. Apa? Mengapa dia menjadi penentu? Karena satu-satunya ajaran ulama NU kepada kalangan Nahdien lah yang kemudian membuat kita itu legowo menerima berbagai perbedaan. Ini terbukti apa? Satu-satunya kelompok ulama NU lah yang menerima Pancasila pertama kali dari kelompok agama. Ulama-ulama NU lah yang menolak pemaksaan bahwa pasca kemerdekaan Indonesia harus menggunakan hukum syariah. Karena menurut ulama NU, versi syariahnya siapa yang mau dipakai? Kalau versinya Wahabi, otomatis NU nggak mau. Kalau versinya NU, orang Wahabi pasti nggak mau. Belum Muhammadiyah, belum Ar-Ilsa, belum Al-Khairat, belum Al-Wasliyah. Kalau kita bicara syariat NU ini juga pandangannya bermacam-macam Pak. Negara-negara yang hari ini berkonflik, tapi menggunakan hukum syariah, tapi masih berperang satu sama lain, itu karena perbedaan pandangan soal syariah. Sudan hari ini masih berperang, Somalia masih berperang, Nigeria Utara masih berperang, padahal mereka menggunakan hukum syariah. Persoalannya, hukum syariahnya yang belum ketemu titik temunya. Makanya perbedaan tafsir di dalam peluk agama ini tidak bisa dihindari. Soal air liur anjing saja Pak, ini madhab berbeda-beda. Ada yang bilang ini najis mughalladah, ada yang bilang ini najis mutawassithah. Kalau ini diwujudkan dalam syariah hukum negara, pasti akan berperang satu sama lain hanya gara-gara air liur anjing. Nah, belum kita bicara soal poligami. Poligami ini, ibu-ibu sekalian. Kalau kemudian hukum syariah Islam yang ditegakkan di Indonesia lalu mengatakan poligami sah, ibu-ibu mau berontak nggak? Pasti berontak. Nah, perbedaan-perbedaan ini kemudian diputuskan oleh para ulama bahwa kita tidak boleh menggunakan perspektif syariah sebagai hukum negara. Syariah boleh dianut oleh masing-masing orang atau kelompok, tapi dalam bernegara tetap menggunakan Pancasila. Pancasila inilah yang kemudian menjadi bejana dan menjadi keputusan bersama dari seluruh ulama, baik dari berbagai organisasi keagamaan maupun dari berbagai lintas keimanan dan kalangan nasionalis pada waktu itu. Apakah ini kemudian berdiri sendiri? Wah ini ngarang sendiri. Enggak. Rasulullah ketika pertama kali menguasai Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali? Mendamaikan berbagai perbedaan di Madinah untuk kemudian dijadikan satu bejana bersama.
Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang sudah bermusuhan ratusan tahun. Sejak dari Yaman. Dari Yaman dua suku ini sudah berperang. Lalu kemudian pindah ke Madinah, tetap berperang satu sama lain. Lalu kemudian oleh Nabi didamaikan. Yang kedua adalah mendamaikan orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya selalu berkelahi untuk menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Didamaikan oleh Nabi. Lalu kemudian yang didamaikan oleh Nabi adalah para penduduk pribumi dan pendatang. Yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah ini didamaikan semua oleh Nabi. Diikat dalam satu kesepakatan bersama yang bernama Piagam Madinah. Nah Piagam Madinah inilah kemudian yang mengikat semua manusia di Madinah. Dan kemudian Nabi mengatakan, kita semua harus menghargai harkat dan martabat semua orang di Madinah tanpa melihat latar belakangnya. Nah, Nabi kemudian menggunakan konsep Piagam Madinah ini untuk apa? Untuk menghargai semua manusia karena semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya memiliki harga diri yang sama. Jadi kita tidak boleh gelisah oleh perbedaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Piagam Madinah inilah kemudian yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dengan konsep Al-Asobiyah. Konsep Al-Asobiyah ini adalah kesepakatan bersama, kata Ibnu Khaldun. Kalau satu negara ini tidak bersepakat untuk membuat keputusan bersama, kesepakatan bersama, maka negara itu tidak akan pernah berdiri. Hidupnya akan penuh dengan peperangan. Zaman itu abad ke-13, Ibnu Khaldun sudah mencontohkan Sudan, Pak. Dan Sudan sampai hari ini masih berperang. Karena kata Ibnu Khaldun, lihatlah negara Maghrib itu. Negara Maghrib pada abad ke-13 itu adalah Sudan, Maroko, Mali, dan Tunis. Dan sampai hari ini pergolakan itu masih terjadi di sana. Kata Ibnu Khaldun apa? Karena isinya orang Khawarij semua. Yang satu pengen begini, yang satu ingin ke kiri, yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke selatan. Hingga akhirnya sampai hari ini. Sudan hari ini Pak, perang-perangan sudah hampir 1000 yang mati. Sesama Islam, coba bayangin. Di Somalia sesama orang Islam, Nigeria sesama orang Islam, Mali sesama orang Islam. Nah, semua yang merusak dari berbagai harmoni di dalam kehidupan beragama ini apa? Artinya apa? Politik, Pak. Gara-gara politiklah kemudian umat Islam terpecah belah, orang Kristen terpecah belah, orang Hindu terpecah belah, orang Buddha terpecah belah karena ambisi-ambisi politik. Coba saya sedikit bercerita tentang tarikh yang ditulis dalam Tarikhul Khulafa Imam Suyuti dan Tarikh At-Tabari. Rasulullah wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar sudah mau berkelahi. Gara-gara apa? Gara-gara ingin menjadi penggantinya Kanjeng Nabi. Kata Sayyidina Umar, saya orang Quraisy, sama dengan sukunya Nabi. Tapi kata Sa'ad bin Ubadah, nggak bisa, saya orang pribumi. Saya harus menjadi penggantinya Nabi, gantian dong, kurang lebih seperti itu. Sehingga akhirnya dua orang ini mau berperang. Sehingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Kanjeng Nabi ini dipanggil. Abu Bakar, kamu harus datang. Itu Sa'ad dan Umar sudah menghunus pedang. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar dipanggil mendamaikan kedua orang ini. Lalu kemudian para sahabat beraklamasi untuk menunjuk Sayyidina Abu Bakar menjadi penggantinya Nabi. Karena meskipun Nabi tidak menunjuk penggantinya, tapi Sayyidina Abu Bakar pernah diminta oleh Kanjeng Nabi untuk menjadi imam masjid ketika Nabi sedang sakit. Ini kemudian yang menjadi rujukan dan kemudian para sahabat menunjuk Sayyidina Abu Bakar. Tapi apakah dua orang ini akun? Belum juga, Pak. Sa'ad bin Ubadah tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, karena menganggap dia lebih berhak. Sehingga akhirnya Sa'ad bin Ubadah pergi ke Suriah, mengasingkan diri. Karena tidak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Nanti 3 bulan kemudian Sa'ad bin Ubadah wafat karena dipanah oleh 2 panah beracun yang menancap satu di dadanya, satu di dahinya. Ketika sedang buang air kecil. Kitab sejarah mengatakan seperti itu. Artinya apa? Ini adalah pertikaian pertama kali sepanjang sejarah setelah Rasulullah wafat. Karena persoalan apa? Persoalan politik. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar menurut Tarikhul Khulafa Imam Suyuti wafat diracun. Ini menurut Tarikhul Khulafanya Imam Suyuti. Tapi Tarikh At-Tabari tidak menerangkan itu. Setelah itu Sayyidina Umar dibunuh oleh budak dari Majusi.
Setelah itu Sayyidina Utsman ibnu Affan dibunuh oleh sesama orang Islam. Setelah itu Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Hafidz Quran 30 juz. Membunuh Sayyidina Ali setelah sebelumnya dikafirkan. Setelah itu Sayyidina Hasan wafat diracun. Setelah itu Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala. Setelah itu Khalifah Umar, khalifah kelima dari Bani Umayyah wafat juga diracun. Setelah itu peracunan-peracunan dan pembunuhan sesama orang Islam terjadi karena persoalan apa? Karena persoalan politik. Perang sesama orang Islam Bapak Ibu sekalian itu juga terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Nahrawan, perang Zab. Ini semua terjadi memakan 140.000 sesama orang Islam saling bantai. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Makanya kemudian NU memutuskan kita harus melepaskan diri dari pragmatisme dan juga politik praktis. Kembali ke Hitoh 1926, kita lepaskan jubah-jubah politik itu karena politik ini berbahaya kalau sampai kemudian disuntikkan kepada kalangan Nahdien. Nah, 1 abad NU kemarin dibuatlah satu fikih peradaban yang luar biasa, mengumpulkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Libanon, dari Mesir, dari Suriah. Dalam 1 abad NU kemarin diputuskan bahwa umat Islam wabil khusus kalangan Nahdien harus menolak cita-cita khilafah. Nah, mengapa kita harus menolak cita-cita khilafah ini? Karena cita-cita khilafah inilah Pak yang meracuni berbagai gerakan-gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Jabatun Nusroh, Liwa'ut Tauhid, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, Al-Zaitun. Semua punya cita-cita politik. Ini yang kemudian menjadi kerikil dalam sepatu kehidupan kita. Nah, orang-orang Nahdien hari ini sebagai kekuatan terbesar dari seluruh ormas Islam di Indonesia tidak luput dari berbagai penggerusan terhadap keyakinan-keyakinan khilafah ini. Kita sedikit demi sedikit dirayu untuk kembali kepada khilafah. Kenapa? Kita diajak untuk kembali ke khilafah. Ini bikinan barat Pak, supaya orang Islam mundur jauh ke belakang. Mereka pinter Pak, orang barat ini ingin menguasai masa depan dengan memundurkan kita semua ke belakang. Ini tolong dipahami. Kalau kita mau tahu yang membuat Al-Qaeda siapa? Orang barat Pak. Yang membuat ISIS siapa? Orang barat. Dan kemudian gerakan-gerakan khilafah ini disalurkan ke Indonesia termasuk paham Wahabi Salafi oleh orang barat, dibiayai oleh orang barat supaya apa? Semua supaya kita mundur ke belakang ratusan tahun, supaya apa juga? Orang barat menguasai masa depan. Kita dipaksa untuk menggunakan masa lalu sebagai referensi paling ideal. Nah, hari ini kita diracuni, adik-adik kita ini yang masih kuliah, yang masih SMA, berusaha ditarik ke khilafah karena ini memang propagandanya barat, Pak. Apakah kita harus menyalahkan orang barat? Mereka memainkan kepentingannya, Pak. Kalau mau menyalahkan, salahkan diri kita sendiri yang terlalu mudah dibodoh-bodohi. Oleh karena itu, NU pada 1 abad kemarin menyatakan kita harus menolak dan kita tidak boleh terjebak di dalam berbagai operasi-operasi propaganda ini. JI, Jamaah Islamiyah Pak, yang sering ditangkap oleh Densus itu, punya cita-cita daulah khilafah. Hizbut Tahrir, daulah khilafah. Ikhwanul Muslimin, daulah khilafah. Mereka nyamar-nyamar Pak. Ustadznya disebar di tengah kita. Seolah-olah mereka Nahdien. Tapi pada akhirnya kita digiring untuk tetap menjayakan khilafah. Saya tidak anti khilafah Pak. Khilafah ini bagian dari sejarah Islam. Tapi jangan jadikan khilafah ini sebagai cita-cita. Kalau tidak, kita akan terus mundur ke abad pertengahan. Sementara masa depan sudah dikuasai oleh orang-orang barat. Meskipun saya bekerja di Mabes Polri, saya tidak akan tabu untuk mengatakan ini supaya apa? Supaya kita betul-betul cerdas menjadi orang Islam. Karena kita semua tahu, ini semua fabrikasi semua. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin itu di London Pak, di Inggris. Dananya juga datang dari Eropa kok. Ini yang harus dipahami. Mereka kemudian menyuarakan demokrasi haram, anti demokrasi, tapi mereka dibina oleh kekuatan-kekuatan demokrasi di barat. Untuk apa sasarannya? Orang Islam Pak.
Dan kalau mau bicara Islam di Indonesia, orang-orang NU lah yang paling akan digerus oleh mereka. Belum kekuatan Wahabi, belum Ikhwanul Muslimin yang pura-pura menjadi NU. Belum juga orang-orang dari Hizbut Tahrir yang berusaha meracuni adik-adik kita ini supaya kembali ke khilafah. Ini semua propaganda barat yang harus kita lawan. Kalau kita ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan. Adik-adik sekalian, ini generasi muda yang masih kuliah, yang masih nyantri, yang masih sekolah, tolong dipahami. Kalau kalian ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita pernah berjaya lewat ilmu pengetahuan, sejaya-jayanya. Ilmu kedokteran yang dipakai oleh berbagai dokter di seluruh dunia hari ini diawali dari pemikirannya Ibnu Sina tentang anatomi tubuh manusia. Tentang teori-teori kimia, teori oksidasi, teori fermentasi. Ini diketemukan oleh salah seorang pemikir Islam namanya Jabir Ibnu Hayyan yang dipakai sampai hari ini. Semua pemikirannya orang Islam. Lensa kamera yang hari ini kita pakai di handphone kita. Kita tahunya diciptakan oleh orang Jerman padahal ditulis pertama kali oleh pemikir Islam tanpa nama yang disebut berbagai konsep itu dalam sebuah kitab namanya Al-Haya. Karena di Islam, di Arab tidak dihargai kitab ini karena tidak ada pengarangnya. Kemudian digotong ke Eropa sehingga orang Eropa yang kemudian membuat lensa pertama kali berdasarkan Al-Haya. Klasifikasi ordo tumbuh-tumbuhan dalam ilmu biologi, ini beracun, ini tidak, ini umbi-umbian, ini adalah pohon berbuah. Ditulis pertama kali oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam satu kitab namanya An-Nabat. Kata nabati itu diambil dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Yang disebut dengan nabati itu. Lalu kemudian angka 0 dalam matematika. Yang menciptakan siapa? Al-Khawarizmi. Kalau kita hari ini tidak mengenal angka 0 yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi, kita semua hanya mengenal angka 1 sampai 9. Tidak mengenal ribuan, ratusan, dan puluhan. Ini yang menciptakan orang Islam, Pak. Dan kita kemudian berjaya sejaya-jayanya. Yang menciptakan jaga jarak dalam pandemi kemarin. Itu adalah hasil rumusan dua ilmuwan besar pada zamannya. Satu seorang pendeta Kristen namanya Al-Ibri. Yang kemudian merumuskan bersama ahli kesehatan Islam pada abad ke-12 namanya Imam An-Nawawi. Ditulis dalam sebuah buku keilmuan yang disebut dengan Akhbari Mohulan. Ini Islam, Pak. Ketika orang Islam itu betul-betul mengenal ilmu pengetahuan, kita tidak gelisah oleh berbagai perbedaan. Orang Cina, orang Eropa, orang Asia Tengah datang semua ke Baghdad untuk merumuskan ilmu pengetahuan. Sehingga kita pernah melahirkan Al-Birri, Al-Biruni, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Tabrizi, Rumi. Itu semua yang kita lahirkan. Ilmu-ilmu Islam kemudian berkembang di Eropa dan menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya bercerita ini apa? Mari kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, kembali kita kepada ilmu pengetahuan, bukan politik. Kita gagal, Pak, dalam politik. Gagal kita dalam politik. Umat Islam pernah menguasai Eropa 600 tahun. Setelah ditumbangkan oleh kerajaan Kristen, apa yang terjadi? Seluruh orang Eropa yang beragama Islam dibaptis paksa menjadi Kristen, Pak. Pada akhirnya apa? Kalau agama itu dibawakan dengan kekuatan politik, maka nanti keimanan pun akan ikut kepada penakluk-penakluk berikutnya. Armenia pernah diislamkan oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman tumbang di Armenia, mereka berubah menjadi Kristen lagi, Pak. Keimanan itu pada akhirnya mengikuti penakluk-penakluk berikutnya. Nah, hari ini Nahdien yang sedang berkuasa tanda kutip di Indonesia. Jangan sampai kemudian kita ditaklukkan oleh penakluk berikutnya lalu kita kemudian diwahabikan semua dan kita berperang satu sama lain. Sama seperti yang terjadi di Somalia, di Nigeria atau di Suriah misalnya. Dan juga di Sudan. Persoalannya adalah ketika kita membawa ranah-ranah agama kepada kebencian, Pak, pada akhirnya kita akan mengenal peperangan. Gak jauh dari situ. Kita hanya boleh berperang ketika negara kita diserang. Sama seperti konsepnya Nabi ketika melakukan peperangan-peperangan. Nabi tidak pernah memerangi rakyatnya sendiri. Nabi hanya memerangi para agresor, para penyerbu dari kafir Quraisy. Apakah kemudian Nabi menganggap ini perang agama? Tidak. Perang Uhud itu salah satu korbannya adalah Mukhairik orang Yahudi. Ini saya sering ceritakan di YouTube nih. Mohon maaf para alim, para ulama.
Korban perang Uhud itu bukan hanya orang Islam. Diterangkan dalam Tarikh At-Tabari, salah satu korbannya adalah Mukhairik, orang Yahudi. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu. Pada hari Sabtu orang Yahudi itu tidak boleh keluar rumah. Sehingga kemudian ketika Mukhairik pamitan kepada istrinya, ingin berperang bersama Nabi di Uhud, istrinya mengingatkan, Mukhairik, ini kan hari Sabat. Kamu nggak boleh keluar rumah. Tidak, saya harus berperang bersama Nabi. Karena kepemimpinan Nabi lah yang membuat kita hidup nyaman di Madinah, kata Mukhairik. Ambilkan secari kertas, kata Mukhairik kepada istrinya. Lalu kemudian diambilkan secari kertas, Mukhairik membuat surat wasiat, kalau saya mati dalam perang Uhud, 3 kebun kurma saya akan saya hibahkan kepada Nabi Muhammad. Berangkat berperang, gugur Pak. Di perang Uhud, gugur. Para sahabat bingung, Rasulullah, ini mau dimakamkan seperti apa? Dia seorang syuhada, tapi dia bukan orang Islam. Lalu apa kata Rasulullah? Kamu gak usah bingung. Serahkan dia kepada keluarganya. Biarlah keluarganya memakamkan dia sesuai dengan keyakinannya. Urusan nanti Mukhairik ini masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Lalu kemudian direkam satu hadis sahih yang direkam oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Dawuhnya Nabi inilah kemudian yang dicatat dalam berbagai kitab-kitab hadis. Nah, artinya apa? Perang yang dilakukan Nabi ini bukan perang agama, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perang membela tanah air. Makanya Nabi melibatkan juga orang yang beragama lain. Dalil membela tanah air itu inilah dalilnya. Kalau kemudian ada seorang ustadz dari Hizbut Tahrir mengatakan membela negara tidak ada dalilnya dalam Islam, ini sampaikan cerita ini. Ini adalah perang membela tanah air. Ini dalilnya. Kalau ini perang agama, Nabi tidak akan melibatkan orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah pada intinya berbanggalah kita menjadi orang-orang Nahdliyin hari ini. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi penentu dari berbagai kekuatan-kekuatan kita untuk tetap berlindung di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh lagi termakan oleh berbagai isu-isu dan propaganda yang dikeluarkan oleh pihak manapun yang meminta kita untuk melawan negara. Tidak boleh. Ulama-ulama NU tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan negaranya sendiri. Untuk mengkhianati negaranya sendiri. Makanya tadi Bapak Ibu sekalian kan menyanyikan Yalal Waton. Nah, itu adalah bagian dari anjuran para ulama kepada kita untuk jangan sekali-sekali mengkhianati negaranya sendiri. Makanya saya katakan bahwa jangan juga mengkhianati NU. Jangan pernah mengkhianati NU. Kalau orang-orang yang mengkhianati NU dan memecah belah NU itu sama artinya dengan mengkhianati negara. Tepuk tangan untuk NU. Saya tidak fanatik berlebihan terhadap NU, Pak. Saya hanya berbicara rasionalitas dan berbicara secara empiris. Kalau NU ini tumbang, Pak, Pancasila nggak ada apa-apanya. Coba bayangin, kita punya 80 juta orang yang bernaung di bawah NU. Baik secara struktural maupun non-struktural, mari kita tetap berpegang teguh kepada para ulama NU. Yang selalu mengajarkan kita tentang kedamaian dan cinta terhadap negara. Nah, pertanyaan terakhir dan juga bagian terakhir. Apakah boleh kemudian kita ini semua bergerak dalam bidang politik? Harus, Pak. Orang-orang Nahdliyin di Wonodadi kalau yang mampu dan merasa punya biaya kasarnya harus berpolitik, Pak. Kata siapa ini? Kata Imam Ghazali dalam Ihya. Bahwa orang-orang Islam ini harus terjun ke dalam politik supaya produk politik ini tidak keluar dari Maqasidus Syariah. Harus, Pak. Tapi apa syaratnya? Jangan gunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik. Jangan politisasi agama. Jangan, Pak. Kesian agamanya. Apa kata Ibnu Rus? Kalau kamu menggunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik, ketika berkuasa, kejahatanmu pun akan dibenarkan dengan agama. Nah, ini yang harus kita lawan adalah politisasi agama. Politik agama nggak salah, Pak. Politik identitas nggak salah. Orang Wonodadi kalau mau jadi caleg di DPRD di Kabupaten Blitar harus mewakili kepentingan Wonodadi, Pak.
Kalau dia nggak mewakili kepentingan konstituennya, jangan pilih lagi. Nah, inilah politik identitas. Kita tidak bisa Pak menghindar dari itu. Saya orang Madura, kalau saya nyalek, ya saya harus mewakili kepentingan-kepentingan orang Madura. Saya orang Islam, kalau saya berpolitik, saya harus mewakili kepentingan-kepentingan umat Islam. Ini politik agama. Yang satu lagi politik identitas. Nggak salah Pak. Yang salah itu ketika agama dipolitisasi dan identitas juga dipolitisasi. Ini yang nggak boleh. Kalau kamu nggak milih saya, kamu bukan orang Islam. Ini politisasi agama. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Tahun 2014 sampai 2019 kekentalan politisasi agama ini membangun permusuhan hingga hari ini. Cebong kampret lah, kadrun buzzer RP lah. Ini produknya. Silahkan pilih pilihan politik sesuai nuraninya, tapi tolong satu hal. Jangan pilih orang yang mempolitisasi agama. Jangan. Ini yang harus kita jaga supaya kita tidak terpecah belah gara-gara persoalan remeh-temeh politik Pak. Satu hal lagi, tolong Bapak Kiai, mohon maaf, para alim, para ulama, Bapak Ibu sekalian, jangan juga jadikan masjid sebagai kampanye politik, jangan. Ada partai baru Pak, mengatakan mari kita jadikan masjid sebagai jihad politik. Masya Allah, jangan. Nanti ini akan saya jelaskan mengapa jangan. Pada zaman Bani Muawiyah Pak, Bani Umayyah, 60 tahun masjid menjadi tempatnya caci maki gara-gara politik. 60 tahun. Ketika khotib melakukan khutbah pada Jumatan, dia mencaci maki Sayyidina Ali. Di masjid yang pro kepada Sayyidina Ali, mencaci maki Muawiyah. Selama 60 tahun masjid hanya diisi khutbahnya dengan caci maki kepada pihak yang berbeda karena persoalan orientasi politik. Hingga akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memutuskan ini harus dihentikan. Lalu kemudian dibuat aturan khotib di bagian akhir ketika melakukan khutbah Jumat baca surat An-Nahl ayat 90. Insya Allah di masjid sini membaca itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Ini dirumuskan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghentikan kampanye-kampanye politik di masjid. Karena kejadiannya adalah setelah mencaci maki di masjid, keluar dari masjid mereka saling bantai Pak. Gara-gara berbeda politik padahal sesama Islam. Jadi kalau ada partai yang mengatakan masjid tempat jihad politik, ini harus kita lawan. Ini bertolak belakang dengan konsepnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan kan Rasulullah berpolitik di masjid. Beda Pak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk berpolitik di masjid sama seperti yang dilakukan oleh para ulama NU ketika melawan penjajah. Rasulullah juga berpolitik di masjid, merumuskan strategi perang di masjid untuk melawan musuh bersama. Musuh bersamanya siapa? Kafir Quraisy. Musuh kamu dan musuh saya, mari kita lawan. Hari ini kan berbeda Pak. Musuh saya meminta kepada kalian untuk kita lawan. Jadi kita semua diminta untuk melawan musuhnya dia saja. Parpol lain yang bermusuhan dengan saya, mari kita lawan semua. Nah itu hari ini. Zaman Rasulullah tidak. Mari kita semua, musuh kita yang bernama kafir Quraisy, musuh kalian dan musuh saya, kita perangi bersama. Musuh bersama Pak, bukan musuh saya. Hari ini kan enggak. Politik-politik ini kan berkampanye di masjid untuk meminta supaya melawan musuhnya dia saja. Kita semua diracuni untuk saling berperang untuk kepentingan dia saja. Untuk kekuasaan dia saja. Ini bedanya. Dan ulama-ulama NU serta Muhammadiyah pada zaman dulu juga menggunakan glorifikasi di masjid untuk melawan penjajah Belanda. Karena penjajah Belanda itu adalah musuhnya NU, musuhnya Muhammadiyah, musuhnya Indonesia dan musuhnya kita semua untuk kita hentikan dan kita usir dari bangsa ini. Sama Pak dengan konsepnya Rasulullah. Kan hari ini kan enggak. Pakai baju parpol. Lambangnya di sini bintang. Dengan bahasa Arab yang fasih. Habis itu kita semua diminta untuk coblos dia. Nah ini kan sama artinya dengan kita diminta untuk melawan musuhnya dia sendiri. Padahal musuhnya dia belum tentu musuhnya kita. Nah ini bedanya Pak. Mari kita berpegang teguh dalam tali ukhuwah Islamiyah. Dan juga berbagai giroh-giroh kita untuk membangun rekat-rekat intimasi sosial di dalam Nahdlatul Ulama harus kita jaga.
Jangan sampai Nahdlatul Ulama ini tergerus, kemudian tumbang secara perlahan, hingga akhirnya negara ini betul-betul dikuasai oleh orang yang tidak bisa menjamin kenyamanan kita dalam berkemanusiaan maupun dalam berkeimanan. Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, memiliki harga diri yang sama. Inilah garis besar DNA-nya Nahdlatul Ulama dalam beragama. Kita harus membedakan antara agama dan budaya. Kita tidak meyakini bahwa agama Islam ini adalah komponen dari Allah untuk mengarabkan kita semua. Kita tetap mengimani keimanan Islam, tapi jangan juga lupa kepada baju batik ataupun sarung. Yang penting nutup aurat. Kita tidak harus memaksakan diri untuk memakai gamis. Tidak harus, Pak. Tetaplah kita berpeci hitam, imannya Islam, naik haji ke Mekah, kita ziarah ke makam Rasulullah juga di Madinah. Tetap, Pak, keimanan-keimanan Islam yang sifatnya prinsip atau tawabit kita jaga. Yang kita harus rumuskan dan kita musyawarahkan adalah hal-hal yang bersifat mutaghayyirat. Nah, ini yang penting, Pak. Kita jangan pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Kita tetap memegang teguh berbagai sanad keilmuan dari para ulama, Nahdlatul Ulama. Saya gembira sekali tadi. Saya nangis, Pak Kiai, BMT ini. Kalau Mbah Hashim mungkin masih hidup hari ini, betapa bangganya beliau. Ini yang membuat kita hari ini betul-betul Nahdlatul Ulama harus menjadi manusia-manusia yang cerdas. Kita tidak boleh lagi menjadi korban-korban pembodohan berbagai ambisi politik atau ambisi-ambisi orang lain, wabil khusus propaganda barat. Jangan, kita tetap bertahan dalam tali silaturahmi Nahdlatul Ulama. Kita tegakkan Nahdlatul Ulama. Saya kalau mau bercerita tentang Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, saya ini kerjanya adalah belusukan ke berbagai daerah. Saya menemui orang-orang Nahdien di berbagai pulau di Indonesia, termasuk kemarin saya baru pulang dari Labuan Bajo. MWCNU-nya itu anggotanya, Pak, cuma 22 orang, Pak. Karena Islamnya minoritas di sana. Dan 22 orang itu mereka bertahan dengan gigihnya untuk memperjuangkan NU. Mereka pakai jaket, mereka pakai peci dengan NU yang dibeli dari Jawa. Saya betul-betul nangis, Pak. Ini saya pun masih mau nangis. Perjuangan teman-teman Nahdien di tempat-tempat terpencil seperti itu betul-betul harus kita hargai. Betapa cintanya mereka kepada keilmuan dan para ulama Nahdlatul Ulama. Sementara ulama-ulama yang kadang-kadang ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang terpengaruh oleh berbagai mimpi-mimpi politik di negara kita, lupa kepada saudara-saudara kita kalangan Nahdien yang ada di pelosok, bagaimana perjuangan mereka. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kemarin menemui mereka itu bahkan sound system aja nggak ada. Betul, bahkan hanya air putih yang ada yang disuguhkan kepada kami. Mereka hidup betul-betul di bawah garis kemakmuran di NTT itu. Tapi mereka tetap giroh Nahdlatul Ulamanya luar biasa. Mereka orang lokal, Pak, bukan pendatang. Ini yang membuat saya terharu tadi ketika ada BMT dan sebagainya. Ini adalah tugas kita semua. Mari cerdaskan generasi-generasi Nahdien ini supaya kita tidak selalu menjadi alat bentur politik, mainan politik dan sebagainya. Seperti Al Zaitun. Al Zaitun itu banyak bertanya, Pak, ini aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Al Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang menjadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang ini. Enggak benar ini. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiyah pura-pura Pancasilais. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiyah semua. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al Zaitun, bubarkan, Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu. Mantan pengurus Al Zaitun. Nanti lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam. Biar pemerintah tergerak. Negara ini harus hadir, Pak. Kalau untuk yang begini-beginian ini. Kelompok-kelompok radikal kayak gini harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ.
Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Kita pilotnya nggak ada tapi pakai komputer aja. Nah ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. HTI dibubarkan tapi orang-orangnya dibiarkan leluasa masuk-masuk kemana-mana. Wahabi sudah jelas-jelas menjadi biang terorisme, tapi dibiarkan orangnya itu berceramah di masjid, berceramah di media dan sebagainya. Negara kemana? Saya objektif Pak, meskipun saya bekerja di satu lembaga yang berada di bawah naungan negara, tapi saya juga tidak harus kemudian selalu ikut kepada kemauan negara kalau itu membahayakan buat negara itu sendiri. Saya selalu bersuara soal ini di mana-mana. Mohon maaf kalau tidak ada yang berkenan, tapi saya tidak bisa menyembunyikan isi hati saya. Karena kerjaan saya itu berkeliling kemana-mana, menemui banyak orang, menemui banyak suku, menemui banyak agama, dan menemui kalangan Nahdien dari berbagai lapisan masyarakat. Sampai yang betul-betul mereka itu gajinya Pak sebulan itu cuma 120.000. Sebulan, bagi aja 30 berapa ya? Coba 40.000. Mereka itu rata-rata ngantongin untuk tabungannya. 80.000-nya buat makan coba. Ini saya temui di berbagai di luar Jawa Pak. Kesian, tapi mereka tetap bangga menjadi Nahdien. Bendera NU berkibar-kibar Pak di rumahnya. Pecinya ini NU udah memerah. Mungkin udah tahunan umurnya. Makanya saya kalau menemui orang-orang Nahdien seperti ini. Masya Allah ini perjuangannya luar biasa. Hanya karena apa? Hanya ingin memegang teguh warisan para ulama NU. Makanya kemudian kalau saya ada Habib, menggunakan oknum Habibnya, mencaci maki ulama NU, dan juga mencaci maki kalangan Nahdien, saya terus terang gak mau cium tangan kepada dia. Meskipun dia Habib. Tapi kalau Habib yang tawadhu, yang mengajarkan kerendahan hatian, mari kita bersama-sama. Kita melebur dalam NU. Tapi kemudian membuta-butakan Gus Dur. Mentang-mentang ulama NU mengajarkan kita untuk takzim kepada habaib, lalu dia menggunakan nama habaibnya untuk justru mencaci maki kita. Ini kacang lupa kulitnya Pak. Ini terutama yang FPI ini. Sekarang nyerang NU semua. Padahal yang ngajari supaya kita tunduk, patuh, taat, takzim kepada para habaib itu ulama NU. Tapi mereka hari ini ngacak-ngacak NU, menyerang ulama-ulama NU, membuta-butakan Gus Dur dan sebagainya. Apa ini? Politik semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa kalau ingin memendam hal-hal seperti ini. Saya harus suarakan supaya kita menjadi manusia cerdas semua. Harus menjaga NKRI, menjaga Pancasila, memegang teguh panji-panji ajaran para ulama, Nahdlatul Ulama. Itu saja. Karena saya punya keyakinan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, Pancasila tumbang. Dan negara ini menjadi negara yang hancur-hancuran. Lalu kadang ada pertanyaan, kenapa sih yang di Uber Densus itu selalu orang Islam? Ini pertanyaan yang sama dengan orang di India, Bu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih yang di Uber oleh pasukan anti teror India itu selalu orang Hindu? Karena kelompok teroris ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Teroris di India agamanya Hindu Pak. Teroris di Myanmar agamanya Buddha. Teroris di Eropa agamanya Protestan atau Katolik. Teroris di Amerika itu agamanya evangelis. Selalu menunggangi terorisme itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Di Indonesia mayoritas Islam, maka dia akan menunggangi Islam. Karena setiap gerakan teroris selalu berusaha mendapatkan dukungan dari populasi umat beragama sebanyak mungkin. Makanya teroris di India, Bharatiya Janata, Shiv Sena, Hindutva, itu agamanya Hindu Pak. Yang diserang siapa? Ya orang-orang Islam dan orang-orang Kristen. Orang-orang di Myanmar itu namanya kelompok Asin Wiratu. Agamanya apa? Buddha. Yang diserang, dibunuh, dibakar itu siapa? Orang Rohingya yang beragama Islam. Selalu begitu. Orang-orang di Eropa yang dibunuh siapa? Ya bukan hanya orang-orang dari orang-orang yang berbeda. Dari kalangan mereka pun juga dibunuh. Baader-Meinhof, Paske, IRA. Ini kelompok-kelompok. Di Amerika apa? Evangelis. Kelompok-kelompok white supremacy, Ku Klux Klan, banyak sekali jumlahnya. Dulu di Afghanistan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti kita ini meremehkan Taliban. Dulu, meremehkan Taliban karena Taliban itu dianggap orang kampung, orang gunung yang tidak mungkin bisa menguasai negara ini. Udahlah, itu orang primitif, orang kampung, orang gunung yang tidak mungkin akan menguasai negara ini. Selalu begitu dulu. Orang-orang di Afghanistan, di Kabul. Perlahan-lahan mereka merangkak yang istilahnya crawling revolution. Revolusi merangkak. Mereka menguasai 1 distrik, 2 distrik, 3 distrik.
Hingga akhirnya distrik itu betul-betul mendekat ke Kabul, ke ibu kota Kabul. Dan ketika ibu kota Kabul dikuasai oleh Taliban, orang-orang seperti kita hanya bisa mencari bandara Pak, untuk kabur dari tanah kelahirannya sendiri. Hari ini Afghanistan betul-betul dikuasai oleh Taliban, sehingga apa? Semua orang tidak boleh bebas berekspresi, tidak boleh semuanya perempuan-perempuan ini harus bercadar, bahkan matanya pun harus ditutup oleh kelambu seperti jaring-jaring itu yang namanya burka. Kalau melanggar itu, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Taliban? Hidungnya disobek Pak, Bapak Ibu sekalian. Hukumannya adalah hidungnya yang disobek. Dan apa yang terjadi hari ini? Saya mohon maaf, saya bisa ceritakan sedikit. Orang di sana hari ini jumlah yang tangannya buntung itu sudah semakin meningkat. Sama seperti Sudan pertama kali menggunakan hukum hudud pada tahun 83 dan kemudian menjadikan Sudan sebagai negara dengan penghasil pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Karena nyolong, dipotong tangan kanan, nyolong, dipotong tangan kiri, nyolong lagi, dipotong kakinya, nyolong lagi, potong kaki kirinya, nyolong lagi, dirajam sampai mati. Nah persoalannya kalau Bapak Ibu sekalian pernah naik haji atau umroh, di pinggiran Misfalah atau Jiyad atau Jarwal itu ada orang pengemis bertangan buntung yang berjejer di pinggir jalan. Itu orang Sudan semua. Di Afrika Selatan Pak, saya pernah ke Durban. Itu kan negara Afrika Selatan itu negaranya bukan negara muslim. Tapi pengemisnya dari Sudan semua Pak, bertangan buntung semua. Ini adalah pencuri-pencuri yang pernah dipotong tangannya. Nah Taliban hari ini memberlakukan hal yang sama sehingga apa? Orang-orang tingkat produktivitas kerjanya sekarang sudah tidak ada lagi. Supir truk yang tadinya menjadi supir truk karena didakwa mencuri muatannya lalu dipotong tangannya, nggak bisa jadi supir lagi. Akhirnya jadi pengangguran dan memilih jadi pengemis. Nah itu yang terjadi Pak. Makanya Sayyidina Umar itu pernah mengampuni pencuri onta yang kelaparan, itu gara-gara itu. Kalau orang kelaparan kemudian diberlakukan dengan hukum yang ketat kata Sayyidina Umar, maka seluruh negara ini nanti akan tangannya buntung semua. Karena kita semua lagi kelaparan pada zaman pandemi Ta'un Amwas. Nah berbagai diskresi-diskresi inilah kemudian yang menjadi rujukan mengapa hari ini kita tidak menggunakan hukum hudud. Bahaya Pak, coba bayangin. Pasti di satu kecamatan seperti Wonodadi pernah ada orang yang mencuri, pasti. Kalau kita menggunakan hukum hudud, udah buntung semua Pak tangannya. Terus siapa yang mau ngidupin? Kerja nggak bisa, tangan dua-duanya buntung misalnya. Sementara residivis itu kan melakukan kejahatan lebih dari sekali. Bisa jadi tangannya buntung, kakinya buntung, terus kita suruh dia jadi pengemis. Gak bisa Pak. Hukum agama itu adalah hukum yang lentur. Apalagi hal-hal yang bersifat mutaghayyirat. Bisa dirumuskan ulang kok. Ini dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin dalam satu abad NU. Nah inilah kemudian yang menjadi rujukan kita. Kita harus bergerak. Saya insya Allah hadir tapi tidak bisa hari ini. Nanti di lain waktu saya hadir ke Blitar Selatan. Insya Allah itu buat saya menantang. Daerah-daerah merah itu menantang. Karena begini. Dulu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an berhasil menyadarkan orang Khawarij sebanyak 6.000 lewat diskusi Pak. Kita tidak bisa hanya menyuarakan begini saja. Kalau mereka diajak rembukan diskusi, kita bantah-bantahan di situ, maka timbul kesadaran-kesadaran kognitif. Abdullah ibnu Abbas dalam satu kali pertemuan pernah menyadarkan 6.000 orang Khawarij. Dan ketika Abdullah ibnu Abbas ingin datang lagi, dihalangi oleh pimpinan Khawarij. Nggak usah, nanti anak buah saya habis semua, sadar semua. Nah ini ceritanya. Makanya kita buat forum dengan mereka bentuk halakoh. Kalau perlu yang merah-merah hadirkan. Tapi jangan ajak debat saya dengan dalil. Soal dalil ini gak ada habisnya sampai kiamat. Yang pakai kunut dan yang gak pakai kunut semua punya dalil. Gak perlu kita berdebat soal dalil. Kita membangun rasionalitas berpikir. Tapi tetap tidak keluar dari pemikiran-pemikiran agama. Karena ad-dinul akli, beragama juga harus berakal. Kalau gak berakal nanti kita jadi Tuhan kecil. Kerjanya hanya mengkafir-kafirkan orang NU, maulidan, bid'ah, kafir, orang NU ziarah kubur, penyembah kuburan. Nah ini orang-orang Wahabi itu kerjanya gitu tuh. Padahal Arab Saudi sendiri sudah ingin memisahkan diri dari Wahabi. Sampai hari kemerdekaannya dirubah. Yaumit Taksis, hari kemerdekaan Saudi itu dirubah Pak. Dulunya bukan 22 Februari, tapi dirubah hari ini. Kenapa? Pemerintah Arab Saudi ingin memutus mitos politiknya dengan Wahabi. Mengapa yang dirubah? Coba bayangin, satu negara mengubah 17 Agustusnya coba. Saking pentingnya dia. 17 Agustusnya dirubah. Artinya apa? Saudi sendiri sudah gerah dengan Wahabi sehingga hari kemerdekaannya pun dirubah. Yang tadinya hari kemerdekaan Saudi itu merujuk kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab, hari ini dimundurkan lagi kepada kejadian tahun 1727
ketika keluarga Ibnu Saud ingin memerdekakan diri dari Kekaisaran Utsmani. Bukan ketika bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya apa? Pemerintah Saudi ingin memutus mitos politik masa depannya dengan Wahabi. Kata Muhammad bin Salman, kalau Saudi terus hidup dengan paham Wahabisme, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Nah ini, hari ini penganut Wahabi di Indonesia ingin menjadikan kita semua seperti Saudi masa lalu. Orang Saudi hari ini ingin menjadikan seperti Indonesia. Kebalik-kebalik. Nah ini makin jadi nih. Semua. Alhamdulillah kemarin ada Ustadz Hanan Attaqi yang berbaiat kepada NU. Alhamdulillah. Ini saya tidak menganggap ini bagian dari politisasi. Karena Ustadz Hanan Attaqi bukan politisi. Artinya memang dari kesadaran bahwa ternyata Nahdlatul Ulama ini betul-betul berjuang untuk maslahat dalam kedamaian dan kemanusiaan. Ustadz Hanan Attaqi alhamdulillah dibaiat oleh Kiai Marzuki Mustamar dan kemudian dia menyatakan ke belakang ini akan menyuarakan berbagai ajaran dari ulama-ulama NU. Alhamdulillah pada akhirnya akan semua menjadi NU. Kalau orang yang mau berpikir secara rasional. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat Pak Kiai. Nanti BMT Gapura di Sumeneb itu bisa dijadikan sebagai studi komparasi. Luar biasa. Kalau ini saya bukan ngecap, saya menyaksikan sendiri, saya mengisi halakoh sendiri di sana, dan saya berkeliling ke kantornya, dan juga melihat cash flow dan ditunjukkan cash flow, neraca, balance sheet-nya dan sebagainya, sehat luar biasa. Itu keren. Bersyukur sekali pada siang hari ini diberikan kesempatan mendapatkan undangan di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonodadi. Perkenalkan dulu mungkin ya, saya kebetulan keluarga besar juga, tapi tidak tergabung dalam MBCNU karena kami dari Dinas Pendidikan, kami dari KPP Kecamatan Wonodadi. Saya sendiri dari Pikatan 1. Setelah mendengarkan paparan dari Gus Islah tadi, semakin cinta saya dengan Nahdlatul Ulama. Kekaguman saya terhadap Nahdlatul Ulama menjadi semakin luar biasa pokoknya, is the best. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya sebenarnya terlahir dari kecil itu dari keluarga Nahdlatul Ulama. Tetapi mungkin karena lingkungan sekolah, kemudian juga pergaulan, sehingga mungkin bayang-bayang dari Nahdlatul Ulama itu kurang jelas pada diri saya. Kemudian bagaimana ya Ustadz agar ke-NU-an saya itu bisa semakin mempertajam ke-NU-an saya gitu. Saya harus belajarnya kemana begitu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Itu saja, tidak banyak-banyak. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ibu tadi Ibu pengajar ya. Sebenarnya Bu, kalau NU, kalau kita seusia kita lah kurang lebih ini sama ya. Seusia ini kalau mau belajar dari awal seperti Safinatun Najah, Sulamuddiniyah atau Ta'lim Muta'lim ini mungkin kita udah sedikit terlambat lah kalau untuk belajar. Tapi satu hal yang harus kita sadari, basis dari seluruh ilmu-ilmu Nahdlatul Ulama itu yang disampaikan oleh para ulama dari tabi'in dan sahabat hingga ke Rasulullah itu satu. Jadikan Islam ini sebagai bejana kemanusiaan dan kedamaian. Hanya itu. Jadi kalau dengan beragama kemudian kita jadi membenci kepada orang lain yang berbeda, ini sudah keluar dari jalurnya Nahdlatul Ulama. Banyak orang yang menuduh moderasi beragama itu produknya kafir, produknya barat, produknya liberal, produknya sekuler dan sebagainya. Moderasi beragama ini adalah cetusan hasil intisari dari berbagai pemikiran para ulama Nahdlatul Ulama. Apa itu? Mengembalikan fungsi agama kepada fitrahnya. Agama Islam ini Bu, diwariskan oleh Rasulullah hanya dua hal tadi seperti yang saya sampaikan. Menyempurnakan akhlak dan menjadikan Islam sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada kebencian yang diserukan di dalam Nahdlatul Ulama. Kita tidak boleh gelisah oleh perbedaan. Saya sering mengatakan ini kalau di YouTube ya.
Perbedaan kita ini semua dirancang dengan sengaja oleh Allah. Supaya apa? Supaya dita'aruf. Supaya kita saling mengenal karena perbedaan itu. Saya sering mengandaikan ada orang kembar, identik. Sampai sama orang tuanya diberikan baju yang sama. Supaya betul-betul mirip. Tapi ada kekuasaan Allah di situ yang tidak bisa kita hindari. Sidik jarinya berbeda. Inilah perbedaan yang Allah rancang itu di dalam setiap manusia. Bahkan sidik jari pun di antara miliaran manusia nggak ada yang sama. Ini perbedaan yang paling hakiki. Artinya apa? Perbedaan ini tidak bisa dihindari. Kalau kemudian kita karena beragama merasa gelisah oleh perbedaan, lalu fungsi agama apa? Nah, NU berada di situ. NU mendidik kalangan Nahdien lewat para ulama-ulamanya untuk tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Kecuali hal-hal yang bersifat brutal, caci maki, kebencian, itu harus kita lawan. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, loh ngapain berarti kalau Ansor, Banser kadang-kadang ikut menghalangi para penceramah dari pihak sebelah misalnya. Kan itu artinya intoleran. Kalau kita berusaha menghalangi para ustadz-ustadz dari kelompok seperti ini untuk berceramah di satu kampung, bukan karena persoalan perbedaan tafsirnya, bukan. Tapi karena dia berpotensi untuk memecah belah masyarakat dan mengajari masyarakat untuk mengkafir-kafirkan yang berbeda. Nah ini melenceng dari garis besarnya Nahdlatul Ulama. Makanya kemudian kita halang. Kami semua ini sudah aman, tentram, damai, toleran dan sebagainya. Dengan kedatangan kamu nanti masyarakat akan terpecah belah. Makanya kalian akan kami halang untuk masuk ke wilayah ini. Nah itu jawaban saya yang sering dikatakan. Alah yang intoleran itu kan Banser, NU, Ansor dan sebagainya. Banser, NU, Banser, Ansor dan sebagainya itu menolak orang itu bukan karena berbeda tafsir. Tapi karena orang inilah yang akan memecah belah umat nantinya. Dengan atas nama agama. Itu yang kita halangi. Sama seperti Densus kalau nangkap teroris, Bu. Yang ditangkap ini bukan karena Islamnya. Tapi karena pemahamannya. Yang kemudian membahayakan umat beragama yang lain. Wabil khusus umat Islam yang lain. Kalau Densus 88 itu mau nangkep orang karena Islamnya. Mungkin yang ditangkap bukan 2100 dalam 23 tahun terakhir. Tapi mungkin sudah jutaan. Assalamualaikum. Kula mekasan Cak. Kebetulan sama pangeran itu saya ditaruh di Blitar Selatan. Yang terkenal dengan daerah merah. Sutojayan itu sejak dulu terkenal dengan markasnya Abu Bakar Ba'asyir. Bener tuh. Sudah ada di situ itu kantornya. Bahkan keri-keri itu apa ya? Oh, akhir-akhir ini masjid kita itu mau direbut tuh sama mereka. Kaulai pentong akhir neng ada. Oke. Tadi saya diminta oleh teman-teman pengurus MWC, panjenengan mau dihadirkan ke sana. Makanya kita sekema ibunya ya ling-ling bi gula guru Pak. Panjenengan kita kapan-kapan kita borong ke Sutojayan karena markas Abu Bakar Ba'asyir wa alihi wa sahbihi dengan pecah-pecahannya itu sampai sekarang masih eksis. Kami ini berbagi peran dengan polisi di sana untuk umatnya digarap oleh NU, sedangkan polisi memata-matai mereka yang bergerak untuk mengubah pola pikir itu. Agar orang sana itu mengikuti ajaran mereka. PKS di sana itu kuat dan ada DPR-nya. Tapi mati sekarang alhamdulillah. Maka saya tak bertanya aja nih. Sebenarnya saya tadi menghargai potensi lokal sini untuk bertanya, tapi karena tadi boleh ya. Setelah ini saya minta nomor kontaknya untuk terus berhubungan. Di Ludoyo saya ditaruh oleh teman-teman ini di bagian untuk meredam pergerakan mereka itu. Saya hampir tiap hari menonton YouTube jenengan.
Tiap hari. Sama Pak Mahfud MD, panjenengan ini menginspirasi kita semuanya. Apalagi tadi dengan cerita terakhir itu mengulas tentang perjuangan Nahdlatul Ulama in the outside of Blitar nih. Di luar Blitar bahwa mereka berjuang sekuat itu, kita kayak menjadi sombong gara-gara mayority. Padahal di luar itu kayak gitu itu. Hampir semua teman-teman KI pasti nangis tuh tadi mendengarnya apa malah jenengan. Saya kira itu saya penerus jenengan mawon di sini. Pangestu nih, matur thank you. Kenalan dulu, namanya Pak siapa tadi? Pak Yai siapa? Pak Yai siapa? Namanya Ahmad Rifai. Oh iya, senasab dengan Gus Islah ini. Mekasen Madura. Langsung ya. Saya jawab dua-duanya tak langkong. Ini Pak Mahfud ulang tahun hari ini. Saya tadi sempat WA-an mengucapkan ulang tahun yang ke-66. Hari ini ulang tahun. Nah, cerita sedikit lah soal Pak Mahfud. Pak Mahfud ini harus berdiri. Pak Mahfud ini saya dekat dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini adalah salah satu yang menginspirasi saya karena Pak Mahfud ini berpolitik karena ilmunya. Karena kepintarannya, dia kemudian ditarik untuk berpolitik. Pernah menjadi legislatif, pernah menjadi yudikatif, dan menjadi eksekutif hari ini. Dan semua karena ilmunya. Banyak orang yang tidak suka kepada Pak Mahfud itu, dicari celah kesalahannya, apa dia pernah korupsi, apa pernah dia disogok, atau dia pernah berbuat di luar jalur, entah soal moral atau norma atau apapun, gak pernah ketemu. Karena dia ya lurus-lurus saja. Makanya dia menjadi orang pemberani untuk ketika menemukan sesuatu yang dirasa nggak benar. Saya bukan karena sesama Madura. Saya betul-betul dekat dengan beliau, istri saya ini tahu. Karena memang beliau ini mohon maaf Pak. Kalau yang mau ngasih duit kepada beliau ini, karena jabatannya Menko Polhukam, kalau beliau ini mau kaya, mungkin seluruh iup pertambangan di Kalimantan itu separohnya bisa dimiliki beliau. Tapi beliau sepeser pun nggak pernah mau. Itu. Saya bersaksi begini karena saya tahu sendiri. Wallahi. Kalau Pak Mahfud betul-betul hanya ingin memberikan keilmuannya. Dan Nahdien sejati. Mulai dari zamannya NU digencet-gencet sampai ketika Gus Dur jadi presiden sampai hari ini. Makanya Pak Mahfud itu leluasa bergerak. Kalau menemukan yang nggak benar, dia suarakan aja. Nggak pernah berhitung secara politis. 364 triliun dari Kementerian Keuangan. Oh jangan Menteri Keuangannya teman saya. Nggak pernah. Dia ngomong-ngomong aja. Kalau nggak benar ya nggak benar aja. Itu Pak Mahfud. Dan satu hal, kalau tidak ada daya dobraknya Pak Mahfud, mungkin kasus Pak Sambo tidak akan seperti hari ini Pak. Gak ada yang berani Pak. Ini kebenaran. Saya memang bekerja di Mabes Polri. Tapi kalau ada sesuatu yang gak benar, ya harus disuarakan juga oleh Pak Mahfud. Dan itulah hasilnya hari ini. Pak Mahfud tidak pernah ke kiri, ke kanan, dia bergerak lurus saja. Alatul kata orang Arab. Kalau dia rasa ini salah, dia akan terus melawan itu sampai kebenaran betul-betul keluar. Betul-betul timbul. Nah itu Pak Mahfud. Jadi karena ini direkam, ya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada seorang pejuang Nahdien yang bernama Profesor Dr. Mahfud MD. Sesama orang Madura ini. Tapi outside, outside Blitar. Oh come on man. Jadi kalau saya sedikit bercerita, di Sumeneb itu, nah ini untuk teman-teman yang barusan diresmikan BMT-nya. Di Sumeneb itu ada BMT yang luar biasa yang diinisiasi oleh MWC Pak. MWC NU Kecamatan Gapura di Sumeneb. Itu luar biasa Pak. Kantor MWC NU dan BMT-nya itu, kalau tidak salah ya, itu ada 6 lantai Pak. Jadi satu-satunya bangunan tinggi di Gapura di Sumeneb di tengah kampung terpencil itu ya punya MWC NU dengan BMT. Itu harus ditiru di sini. Dan mereka punya toko serba ada yang kurang lebih besarnya ya seperti areal ini. Apapun ada di situ. Dan total aset dari BMT-nya mereka ini kurang lebih sekarang ini totalnya kalau saya tidak salah itu 130 miliar. Dan mereka juga sudah punya dana abadi kurang lebih sekitar 81 miliar. Ini MWC loh. MWC NU. Dan bangunan mewah, pokoknya mewah. Dan semua kalangan Nahdien, anggota MWC NU yang ada di situ, itu betul-betul berdaya secara ekonomi.
Saya lihat, saya kan masuk ke kampung-kampungnya mereka, ke rumah-rumah mereka. Ini saya tidak mengukur dari sini sebenarnya tingkat kesejahteraan orang. Tapi saya lihat hampir semua rumah dari kalangan Nahdien di sana itu ada mobilnya. Dan usaha itu guyup, betul-betul hidup di situ. Karena permodalan dari BMT ini. Bahkan mereka juga hampir semua MWCNU di sana itu katanya, saya juga nggak tahu, sudah pernah umroh. Setidaknya sudah pernah umroh dari BMT ini. Itu keren sekali. Nah ini bisa kalau ada, ini mohon maaf para kiai, kalau ada yang mau studi komparasi ke sana, itu BMT MWCNU Kecamatan Gapura Sumeneb itu sudah kalau tidak salah 6 tahun berturut-turut menjadi juara 1 nasional. Untuk Baitul Mal wa Tamwil itu seluruh Indonesia nomor 1. Bahkan ya direkturnya ini, aduh saya lupa namanya, tapi saya ada nomor kontaknya. Dia bersama Pak Jokowi, bersama Menteri Pemberdayaan Ekonomi dan sebagainya, Menko udah ada semua penghargaannya itu. Luar biasa itu. Bahkan pernah direkturnya ini mau dibajak oleh Bank Jatim kalau tidak salah. Untuk menjadi pengurusnya Bank Jatim. Dilirik oleh gubernur mau ditarik, tapi MWCNU Gapura tidak terima. Akhirnya direkturnya ini memilih tetap mengelola BMT di Kecamatan Gapura. Karena menurut dia ini adalah perjuangan untuk NU. NU yang mengikat dia, padahal iming-iming gajinya pasti jauh lebih besar. Pasti. Tapi dia tetap mengabdikan dirinya di MWCNU BMT, MWCNU Kecamatan Gapura. Luar biasa. Itu kalau ada yang mau studi komparasi nanti, mohon maaf Pak Kiai, nanti saya kasih, saya berikan nomor telepon direktur utamanya. Jadi itu kalau soal kelompok merah itu, biarlah urusan penegakan hukum menjadi bagian dari polisi. Kita garap yang di akar rumput. Saya kira itu mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi saya, terutama yang fakir ilmu ini, dan juga menjadi maslahat bagi Bapak Ibu sekalian. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.